Sistem Necromancer, bab 576 sampai dengan 580. Bab 576 biarkan dia mengeluarkannya. Menantang pemilik pulau. Suasana hening sejenak di kedai itu, dan semua orang menatap ke depan dengan heran dan bingung. Dengan tersebarnya surat kabar, pemilik pulau menjadi orang paling populer di pulau itu. Pada saat ini, seseorang benar-benar ingin menantang pemilik pulau secara terbuka. Dilihat dari pakaian dan perilaku pihak lain, dia bukan orang biasa, dan dia menyebutkan datang dari markas besar asosiasi. Ini selanjutnya membuktikan bahwa seseorang mempunyai status tertentu. Tak seorang pun di kedai itu yang bodoh. Meskipun mereka merasa pihak lain agak sombong, tak seorang pun berkomentar. Pria muda itu masih tersenyum. Ia melanjutkan, semuanya, mohon sampaikan pesan ini. Saya akan pergi ke asosiasi untuk mengajukan keberatan, dan tempat serta waktunya akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Setelah berkata demikian, dia berjalan menuruni panggung kayu sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang memegang tongkat kayu di pintu dan berjalan keluar dari kedai. Seseorang mencondongkan tubuhnya keluar jendela dan melihat keluar. Dia berbalik dan berkata, "Ayo pergi. Kita naik kereta kuda ke area pusat." Setelah mereka memutuskan untuk pergi, terjadilah diskusi di bar itu. Orang terakhir yang gila ini tenggelam ke laut. Orang-orang dari kantor pusat asosiasi itu mungkin ada di sini hanya untuk mengincar pemilik pulau itu. Semua bajak laut-laut Zamrud tewas di tangan pemilik pulau, dan pemuda tampan ini masih ingin menantangnya. Semua bajak laut menggunakan senjata untuk membunuh. Pemilik pulau pandai mendeteksi dan memecahkan kejahatan, dan dia ahli nujum. Jika para kerangka itu bertarung, pemilik pulau akan menang. Jika para kerangka itu tidak ada di medan perang, dia mungkin tidak akan diuntungkan dalam duel. Diskusi di ruangan itu sedikit tenang. Kata-kata duel. Jika kita memperhitungkan para pelayan kerangka, maka pulau itu akan penuh dengan kerangka, dan lawan pasti tidak akan bisa menang, dan tidak akan ada gunanya duel. Jika dia tidak diizinkan bermain, Necromancer akan kehilangan bantuan. Apakah Anda benar-benar mengandalkan berbagai keadaan negatif untuk menang? Mungkin sedikit lebih sulit. Untuk sesaat, semua orang terdiam, dengan ekspresi termenung di wajah mereka. Pemilik kedai mengeluarkan tanda kayu lainnya. Taruhan dilakukan pada apakah pemilik pulau akan menerima tantangan tersebut. Jangan bersihkan ruangan ini dulu. Seorang pria masuk ke ruangan pribadi dan menghentikan bartender yang sedang membersihkan ruangan. Setelah berkata demikian, ia memasukkan beberapa koin tembaga ke tangan orang itu dan berkata, "Kami sudah memesan kamar pribadi ini. Anda tidak perlu membersihkannya untuk saat ini. Kami akan menghubungi Anda jika ada sesuatu." Bartender itu memasukkan koin tembaga ke sakunya dan berkata sambil tersenyum, "Silakan, semuanya. Kalau butuh apa-apa, teriak saja lewat jendela." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan pribadi itu. Setelah bartender pergi, beberapa tokoh lainnya masuk. Pria di tengah melepas tudungnya, dan itu adalah Macintosh yang telah menandatangani kontrak dengan Wu Heng. Macintosh masuk ke ruang pribadi dan pintunya ditutup. Dia melirik ke arah ruang pribadi dan berkata, "Cari." Beberapa orang menyebar dan mulai mencari di bawah meja makan dan kursi. Setelah mencari-cari, seseorang menyerahkan tiket yang kusut dan berkata, "Kakak, tidak ada yang tersisa, hanya tiket ini." Macintosh duduk di meja, peralatan makannya disingkirkan. Tiket itu dibuka dan ditaruh di atas meja. Dua lengannya diangkat di atas kepalanya, sementara empat lainnya melayang di atas tiket, dan dia mulai mengerahkan kekuatan seorang nabi. Pandangannya seketika menjadi kosong dan tak bernyawa, serpihan-serpihan gambar berserakan muncul dari pikirannya. Setelah beberapa saat, mata Macintosh kembali bersemangat. "Bawakan aku kertas dan pena." Kertas dan pena diserahkan. Macintosh segera mencatat apa yang dilihatnya dan menyerahkannya kepada bawahannya di sampingnya, "Kirim ke rumah pemilik pulau. Jangan ambil jalan utama,
lewat jalan kecil saja. Ya, dunia zombie, bandara. Kepala kantor pusat, Lucangan, membawa Ki Hancai ke pesawat. Kanvas di kedua sisi diangkat satu demi satu. Lucangan tersenyum dan berkata, 2.000 peluru senapan mesin, 1.000 granat, 5.000 senapan mesin, dan 200 kilogram emas. Wakil Kepala Ki, tolong periksa. Aku akan meminta seseorang memeriksanya terlebih dahulu, lalu melunasi tagihan makanan untuk Komandan Lu. Ki Hancai berkata demikian dan melambaikan tangan sedikit ke belakangnya. Beberapa orang yang selamat dari pangkalan itu mengikuti dan mulai memeriksa nomor tersebut. Lalu dia berjalan ke samping bersama Lucangan. Lucangan berkata, saya mendengar bahwa pangkalan kota Sinfu telah mulai menyerang kota-kota sekitarnya. Tidak mungkin. Pangkalan-pangkalan dari seluruh negeri meminta bantuan melalui saluran itu. Seperti yang dikatakan CCTV, semakin sulit masanya, semakin kita harus bersatu, jawab Ki Hancai. Lucangan mengangguk, jika Anda membutuhkan sesuatu, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Baiklah, jika ada yang Anda butuhkan, kami akan menyampaikannya ke meja utama. Keduanya mengobrol selama beberapa menit. Perbekalan dihitung, peralatan diturunkan dari pesawat, dan truk-truk berisi makanan dimuat kembali ke dalam kabin. Setelah kedua belah pihak menyelesaikan transaksi, mereka saling melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Pesawat itu meninggalkan bandara dan terbang menuju kejauhan. Wu Heng berjalan keluar gedung bersama para pelayan kerangkanya dan seekor burung hantu kecil yang mengenakan sweter. Tidak ada perbedaan dengan persediaan yang kita tukarkan terakhir kali. Mereka seharusnya bisa memproduksi granat dan peluru senapan mesin, 200 kg emas, dan 5.000 senapan mesin secara massal, kata Ki Hancai. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, mungkin saja, tapi kalaupun bisa diproduksi, dari mana bahan bakunya? Bahan baku juga jadi masalah sekarang. Benar juga, mungkin aku terlalu memikirkannya. Ki Hancai berpikir sejenak lalu mengangguk. Tidak masalah. Kalau mereka bisa menjualnya kepada kami akan menyimpannya. Gao Rong juga sedang membongkar peralatan penelitian dan pengembangan. Ya, aku tahu. Wu Heng menyimpan perlengkapannya. Dia juga melirik emas itu. Berbeda dengan perhiasan emas yang tersebar sebelumnya, kali ini yang dikirimkan adalah emas batangan seberat 1 kilogram, yang jumlahnya 200 lembar. Tampaknya pusat cadangan emas telah direbut. Selain itu, ada kemungkinan tidak semuanya dapat dipertukarkan sekaligus. Setelah menyimpan semua barangnya, bandara itu sekali lagi dijaga oleh para skeleton. Konvoi mulai kembali ke gudang senjata. Setelah mencapai pangkalan pabrik, Wu Heng kembali ke Pulau Harta Karun melalui gerbang rumah pemilik pulau. Wu Heng berjalan turun dari lantai atas, diikuti oleh berbagai kerangka yang baru berubah. Sang alkemis dan sang pengrajin ditugaskan ke ruangannya masing-masing, demikian pula sang juru masak dan tukang kebun ditugaskan ke posnya masing-masing. Saya akan membawa penjahit itu ke pabrik garmen dalam 2 hari ke depan. Itu persis yang saya butuhkan. Hanya ada petugas pemeriksa mayat, dan Wu Heng belum tahu bagaimana mengaturnya. Jelas tidak bisa dikirim ke asosiasi. Kalau kerangkanya dikirim ke sana, 2 petugas koroner asli akan diganti, dan itu akan membuat mereka kehilangan pekerjaan. Mari kita bicarakan hal itu ketika saatnya tiba. Setelah mengatur kerangkanya, Wu Heng turun ke bawah. Begitu aku melangkah ke lantai dasar, Mini segera menghampiriku. Dia mengeluarkan selembar kertas dari cincin interspatialnya dan berkata, Tuan, Macintosh mengirimkan ini kepadamu. Katanya seseorang secara terbuka menantangmu di kedai hari ini. Ini adalah intelijen mereka. Tantang diri Anda. Citra saya di pulau ini sudah jauh lebih baik akhir-akhir ini, jadi tidak perlu ada yang menantang saya saat ini. Coba kulihat dulu. Wu Heng mengambil kertas itu dan membukanya. Lalu saya melihat konten di atas. Penantang itu menyebut dirinya, Luan Randolph, seorang pria manusia berusia sekitar 25 tahun dengan rambut pirang dan mata biru.
Ia membawa rapier di pinggangnya. Ia mengumumkan di Golden Sail Tavern bahwa ia ingin menantang pemilik pulau itu. Ada juga seorang lelaki tua yang menemaninya, mengenakan jubah panjang dan memegang tongkat kayu. Profesinya diduga sebagai profesi sihir, dan hubungan antara keduanya adalah guru dan murid. Keduanya adalah anggota asosiasi, dan setelah meninggalkan pub, mereka juga pergi ke asosiasi. Menurut intuisi kenabian, keduanya turun di pelabuhan nomor 1 pada siang hari, dengan menumpang kapal kargo Andres. Setelah membaca informasi itu, Wu Heng mengangkat alisnya. Informasi Macintosh memang cukup rinci, termasuk usianya, penampilannya, dan bahkan kapal yang ditumpanginya. Wu Heng juga sedikit terkejut dengan kedua orang ini. Saya baru tiba di pulau ini hari ini dan saya anggota asosiasi. Tantangan apa yang ingin saya ikuti? Apakah dia juga diatur oleh seseorang untuk menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri? Atau apakah pihak lain memiliki tujuan lain? Guru, Anda baik-baik saja? Tanya Mini lembut saat melihat gurunya mengerutkan kening. Wu Heng merangkul bahu pria itu dan berkata, tidak apa-apa. Beberapa guru dan murid dari asosiasi telah datang ke pulau ini dan ingin menantangku. Asosiasi, bukankah kita juga bagian dari asosiasi? Buat apa aku menantangmu? Mereka cuma bermalas-malasan. Selalu ada orang yang tidak punya kegiatan setelah makan dan mencari masalah di mana-mana, kata Wu Heng sambil tersenyum. Kenapa kau tidak menyuruh Robe pergi ke tempat tinggalnya dan melempar granat agar mereka tidak mengganggumu lagi? Susah kalau mereka mati di pulau. Abaikan saja. Mereka akan pergi sendiri dalam beberapa hari. Wu Heng mengantar mereka ke restoran dan bertanya, kita mau makan malam apa? Aku sudah menyiapkan beberapa tiram untuk memberimu makan. Keesokan harinya, asosiasi. Wu Heng berjalan melewati koridor yang suram dan langsung menuju kamar mayat yang dingin. Di dalam kamar mayat, dua petugas koroner sedang menangani jenazah. Melihat Wu Heng datang, dia membungkuk sedikit, Tuan Pulau Tuan. Mayat apa ini? Tanya Wu Heng sambil melirik ketiga mayat di ruangan itu. Koroner menjawab, keduanya adalah buronan yang dibunuh oleh tim 1 dan 4. Mereka sudah teridentifikasi. Yang ini ditemukan dari laut. Dia berpakaian seperti nelayan. Bukankah dia dari pulau itu? Wu Heng melihat mayat terakhir. Tim pergi untuk menyelidiki, dan tidak ada nelayan di pulau itu yang hilang, kata petugas koroner. Wu Heng melirik wajah mayat itu, yang kondisinya relatif baik, tidak terlalu bengkak karena basah kuyup. Tunggu di pintu sebentar sementara aku memeriksa mayatnya. Ya. Jawab kedua pemeriksa mayat itu dan langsung meninggalkan ruangan. Setelah Wu Heng memastikan bahwa keduanya keluar, dia mengeluarkan benda langka kulit pria tanpa wajah dan menutupi wajah mayat itu dengannya. Saat keduanya menjadi dekat, kulit manusia tersebut kemudian dipadukan dengan wajah orang lain seperti kulit asli. Bahkan pada tempat-tempat di mana kulit bagian tubuh lainnya tersambung, tidak ditemukan jejak. Wu Heng menunggu beberapa detik, lalu mengulurkan tangannya untuk meraba wajahnya, dan dengan sedikit tenaga, merobek topengnya. Ini menjadi keajaiban kulit manusia lagi. Setelah memeriksa bagian dalam topeng kulit manusia dan tidak menemukan jejak mayat, Wu Heng mengeluarkan tisu, menyekanya, dan menempelkannya di wajahnya. Pertama, bentuklah wajah Anda sendiri. Lalu, dengan sebuah pikiran, dia merasakan wajahnya mulai menegang dan bergerak. Dia mengeluarkan cermin dari cincin luar angkasa dan melihatnya. Aku telah menjadi sama seperti mayat di sampingku, bahkan warna mataku, kontur wajah, dan warna rambutku semuanya telah berubah. Ini sungguh menakjubkan. Wu Heng menggumamkan kata pujian, lalu meraih ke belakang telinganya dan menarik lagi topeng kulit manusia itu. Kencangkan cincin pengatur jarak. Setelah menyelesaikan apa yang ingin dilakukannya, Wu Heng keluar dari kamar mayat. Kedua petugas koroner itu sedang mengobrol di pintu. Aku baik-baik saja, kalian teruslah bekerja, kata Wu Heng. Keduanya memberi hormat lagi dan berjalan kembali ke kamar mayat.
Tinggalkan kamar mayat. Wu Heng melewati ruang belajar di Aken, berpikir sejenak, lalu berdiri di depan pintu dan mengetuk pelan. Setelah mendengar jawaban dari dalam, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di dalam ruangan, si Lagui dan si Yali sedang berada di ruang kerja. Ketika mereka melihatnya masuk, mereka menatapnya dengan saksama. Wu Heng menyentuh wajahnya dan memastikan bahwa topeng kulit manusia telah dilepas. Lalu dia bertanya, "Apa yang sedang kamu lihat?" Si Lagui mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepadanya. "Ini surat tantangannya. Aku baru saja akan meminta seseorang mengantarkannya kepadamu." Wu Heng mengerutkan kening, mengambilnya dan melihatnya. Kata-kata "tantangan" ditulis di bagian atas, dan di bawahnya ada istilah seperti pertempuran yang adil. Di bawah yang terakhir adalah segel asosiasi. Ya Tuhan, ada hal seperti itu. Dia tidak menyangka asosiasi itu memiliki sesuatu seperti surat tantangan, yang tampaknya mendukung berbagai tantangan. Ini bukan soal dukungan, tapi asosiasi memang mendukung kompetisi antar generasi muda untuk mendorong perkembangan yang lebih cepat. Selain itu, setiap konflik yang muncul bisa diselesaikan dengan surat tantangan semacam ini, jelas si Lagui. Jika dia mengisi formulir ini, apakah itu berarti aku harus menerima tantangannya? Tanya Wu Heng. Tentu saja tidak. Dia sudah menyerahkannya ke asosiasi, yang artinya melalui platform asosiasi. Kamu setuju atau tidak, itu hakmu. Itu tidak wajib. Si Lagui menatapnya sambil tersenyum. Jadi, kamu akan setuju. Tentu saja aku tidak akan setuju. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Lagi pula, untuk apa aku setuju dengannya? Kalau dia kalah, dia akan pergi begitu saja. Tidak ada seorang pun di pulau ini yang mengenalnya. Kalau aku gagal, bagaimana mungkin aku masih bisa menjadi penguasa pulau? Wu Heng mengembalikan surat tantangan itu ke mejanya. Si Lagui mengangguk setuju. Kau benar, tapi dia bukan orang yang kau bilang tidak kenal siapapun. Dia pemimpin di antara generasi manusia yang luar biasa di markas asosiasi. Kudengar dia sangat berbakat dan telah mengalahkan banyak pria kuat dari generasi yang lebih tua. Jika kamu dapat mengalahkannya, kamu akan dinyatakan menang di departemen ini. Asrama asosiasi. Luan yang berambut pirang dan bermata biru membuka pintu dan masuk, sambil berkata, "Guru, pulau ini dibangun dengan kokoh. Lampu jalan di sekitar asosiasi konon seterang matahari di malam hari dan tidak akan padam sepanjang malam. Seharusnya itu semacam alat peraga sulap khusus." Cerita yang diterbitkan tidak menyebutkan dari mana asalnya, tetapi lebih banyak tentang perkembangan peralatan dan berbagai alat peraga. Jawab penyihir tua itu sambil tersenyum. Rasanya menyenangkan. Kalau ada kesempatan lagi nanti, kita bisa tinggal di sini selamanya, lanjut Luan. Penyihir tua itu menyesap teh dan bertanya, apakah surat tantangannya sudah disampaikan? Saya sudah mengirimkannya ke si Lagui. Sesuai peraturan asosiasi, dia akan mengatur seseorang untuk mengirimkannya ke pihak lain. Luan duduk di seberangnya. Penyihir tua itu melanjutkan, karena dia telah mendapatkan rasa hormat Imiro, dia pasti sangat cakap. Selama pertempuran, mohon tahan diri dan akhiri pertarungan secepat mungkin. Mata Luan berbinar, aku tahu. Beritanya sudah dirilis. Kalau kita menang, kita harus menang dengan indah. Ini juga akan membawa kita pada ketenaran yang lebih besar. Luan juga menuangkan teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Saya benar-benar ingin memulai sesegera mungkin dan mengalahkannya di depan semua orang. Ruang belajar dekan. Si Lagui berkata, dia berasal dari keluarga baik-baik dan telah didukung oleh asosiasi selama bertahun-tahun. Kekuatannya masih belum lemah. Sebenarnya, dia tidak perlu menerima tantangan ini. Bab 577 Superposisi Identitas. Dia level berapa? Si Lagui berkata, Luan berusia 17 tahun dan merupakan penyihir tingkat 16. Ia ditemani oleh gurunya, seorang arkmage tingkat 18 dari asosiasi bernama Mofat. Keduanya adalah penyihir.
Luan ini baru berusia 17 tahun. Dia mencapai tingkat penyihir ke-16 pada usia 17 tahun, yang merupakan seorang jenius langka di antara manusia. Tidak heran dia begitu gila. Begitu tiba di pulau itu, saya ingin menantang diri sendiri untuk mencapai puncak potensi saya. Saya punya modal untuk menjadi gila. Orang lainnya adalah gurunya. Archmage level 18, dengan profesi dan levelnya, adalah pendukung yang kuat bagi lawan. Jika Anda memikirkannya seperti ini, Luan ingin mengalahkan dirinya sendiri untuk membuka jalan bagi dirinya untuk mencapai level ketenaran 18. Penyihir tua itu setuju dengan pihak lain bahwa membuat keributan besar segera setelah dia tiba di pulau itu juga merupakan cara untuk mengumpulkan ketenaran bagi dirinya sendiri. Tampilnya sang pekerja magang di muka umum juga merupakan bentuk publisitas baginya. Wu Heng bertanya, "Kudengar dia selalu membawa pedang kemanapun dia pergi. Kupikir dia pendekar pedang atau petarung jarak dekat." Informasi di asosiasi menunjukkan bahwa dia seorang penyihir, tipe transmutasi ortodoks. Kemungkinan besar, dia membawa pedang. Banyak penyihir juga memiliki kebiasaan membawa senjata jarak dekat, jelas Silagui. Oh, dekorasi. Wu Heng tiba-tiba menyadari. Sekalipun penyihir memiliki kemungkinan melakukan pertarungan jarak dekat, itu semua tersimpan dalam cincin luar angkasa dan mudah diakses. Kalau digantung di luar, kelihatan lebih seperti hiasan. Silagui mengangkat alisnya. Mungkin, bisa juga benda atau artefak khusus yang perlu kamu bawa untuk mencapai efek yang diinginkan. Masuk akal. Ada informasi lain. Silagui melanjutkan, lahir dalam keluarga kerajaan-kerajaan Keltik, ia memiliki reputasi tinggi di negeri ini. Anda dapat memahaminya sebagai penerus yang ditunjuk. Sial. Seluruh penduduk kerajaan bersaing denganku hanya untuk mendapatkan sedikit ketenaran. Ketika saya berada di Blackrock Town dan Lantham City, saya tidak pernah melihat keluarga kerajaan manapun, dan bahkan tidak ada rumor apapun tentang mereka. Ketika mereka tiba di Treasure Island, semua pangeran dan putri keluar. Saya sudah melihatnya berkali-kali, jadi begitulah. Wu Heng juga tahu tentang kerajaan Keltik. Kerajaan kelompok lambang ular di kota Lopez lah yang sering dikunjunginya. Si Yali memotong beberapa buah dan membawanya kepada Wu Heng, sambil menambahkan, dia pasti sedang mempersiapkan diri untuk naik ke level 18, kalau tidak, dia pasti sudah kembali untuk mewarisi tahta sejak lama. Kenapa, aku tidak bisa naik ke level 18 saat aku pulang? Silagui melanjutkan, saya pernah mendengar Diakon Yimiro mengatakan sebelumnya bahwa kerajaan mereka memiliki ciri khas, raja-raja dari satu generasi selalu biasa-biasa saja, dan generasi berikutnya sangat luar biasa. Ini pada dasarnya sudah menjadi aturan, dan Luan Jiu adalah generasi yang luar biasa. Satu generasi biasa-biasa saja, generasi berikutnya luar biasa. Inilah generasi penerus yang mengambil keberuntungan generasi sebelumnya. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat surat tantangan itu lagi. Sekarang tampaknya tidak ada kemungkinan untuk kalah. Identitas pihak lain penuh dengan penggemar, seorang pangeran, bakat yang dikembangkan oleh asosiasi, dan calon raja yang telah merebut keberuntungan dari generasi sebelumnya. Jika aku mengalahkannya, reputasiku akan meningkat pesat. Strategi sebelumnya adalah tetap rendah hati dan berkembang perlahan. Sekarang ketenaran sudah di depan matanya, akan sulit baginya untuk menyerah dan membiarkannya pergi. Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan dan menatap kedua saudari elf itu. Bagaimana menurutmu, jika aku memintanya untuk meningkatkan taruhan dan menyetujui pertarungan ini, apakah dia akan setuju? Si Lagui melotot, apakah kamu tidak ingin melawannya? Si Yali juga berkata, dia punya guru yang membimbingnya selama pelatihan, dan sumber daya asosiasi serta kerajaan condong kepadanya. Kamu baru saja berganti pekerjaan, jadi tidak perlu bersaing dengannya. Aku sudah memikirkannya, tapi aku tidak menemukan alasan untuk kalah darinya, kata Wu Heng. Ia lalu melanjutkan, bagaimana kalau begini? Atur seseorang untuk bernegosiasi dengannya.
Kita berdua bisa bertaruh untuk pertarungan ini, lalu aku akan setuju. Kalau dia tidak mau, aku punya alasan untuk menolaknya. Silagui menatapnya, kau yakin? Dalam pertarungan normal, kau tidak akan bisa mengirim semua kerangka itu. Biasanya, kau hanya diperbolehkan mengirim 2. Tidak apa-apa, aku punya rencana, ikuti saja apa kataku. Silagui mengangguk dan melihat ke samping. Si Yali, kamu keluar dan beritahu mereka bahwa kamu harus mengikuti kata-kata Wu Heng. Setelah itu, kita bisa memberitahu mereka apakah kamu setuju atau tidak. Oke, si Yali mengangguk. Setelah berkata demikian, dia langsung keluar dari ruangan itu. Silagui menatapnya dengan curiga dan bertanya, kamu level berapa? Kenapa kamu tampak lega saat mendengar lawan bicaramu level 16? Tapi awalnya kukira pihak lain itu level 18. Tidak banyak yang level 18. Asrama asosiasi. Si Yali memberitahu guru dan murid di depannya tentang keputusan Wu Heng. Luan kembali menatap gurunya. Ia berbalik dan berkata, karena Tuan Pulau sudah mengatakannya, aku juga bersedia memberikan hadiah jasa tingkat kedua sebagai hadiah untuk kompetisi ini. Sedangkan untuk Tuan Pulau, kau tidak perlu memberikan apapun, asalkan kau bisa berpartisipasi. Penyihir tua itu pun berbicara dengan tenang, tujuanmu adalah menjadi pahlawan, jadi kamu harus bermurah hati. Baik, guru. Luan dengan santai mengeluarkan tongkat kayu berlapis kain dan bulu, lalu meletakkannya di atas meja. Tongkat kayu elang abu-abu ini bisa memanggil elang abu-abu pengintai ajaib untuk pengintaian. Taruhan. Si Yali mengangguk dan mengeluarkan surat tantangan baru. Saya mengisi aturan lagi dan meminta Luan menandatanganinya. Setelah selesai, ia membungkuk lagi dan berkata, tempat dan waktunya akan diputuskan sesegera mungkin. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Keduanya mengangguk, dan si Yali meninggalkan ruangan. Penyihir tua itu angkat bicara, dia memang punya sedikit kegigihan seperti Imiror. Dia cukup berani menerima tantangan ini di hadapanmu. Untung saja, ini menghemat tenaga kita. Mungkin berada di Pulau Harta Karun. Ini akan membuatnya berpikir bahwa dunia ini sebesar ini. Kamu hanya punya waktu 2 hari untuk memilih tempat, jadi aku akan menang dengan indah saat itu. Baik, guru. Si Yali kembali ke kamar. Ia menyerahkan surat tantangan dan tongkat kayu itu kepada Wu Heng. Ia mengeluarkan benda tingkat 2 yang disebut tongkat kayu elang abu-abu, yang dapat memanggil penjaga pengintai magis untuk pengintaian. Wu Heng melirik alat peraga itu. Ini hanya level 2, tapi tidak rendah. Kelebihan tingkat kedua setara dengan membunuh profesional level 15. Wu Heng mengangguk, tidak ada masalah di pihakku. Si Lagui berkata langsung, kalau begitu sudah beres. Aku akan menyuruh seseorang membersihkan tempat itu untuk mencegah kerusakan akibat perkelahian kalian. Kamu pilih tempatnya. Aku akan meminta skeleton memasang beberapa peralatan agar penduduk pulau bisa datang dan menyaksikan keseruannya. Oke, si Yali memperhatikan keduanya berbicara dan bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Kalian berdua begitu percaya diri. Si Lagui, apa kau tidak takut Wu Heng akan kalah? Jika dia tidak yakin, dia pasti tidak akan setuju. Kamu benar-benar mengenalku. Setelah meninggalkan perkumpulan itu, aku langsung pulang ke tempat tinggalku. Masuk ke dalam gedung. Mini membantunya melepaskan mantelnya. Tuan, ada rumor di seluruh Beacon Street bahwa mereka akan menantang Anda. Wu Heng berkata dengan santai, saya sudah berjanji kepada orang itu. Asosiasi sekarang sedang memilih tempat untuk kompetisi. Ah, bukankah kamu bilang kamu tidak ingin memperhatikannya? Mini minggir dan menuangkan secangkir teh bunga lagi, lalu menyerahkannya. Surat tantangan telah dikirim ke asosiasi, jadi saya menerimanya. Mini sedikit khawatir, apakah ada bahaya? Tidak apa-apa, ini pertarungan asosiasi, bukan pertarungan hidup atau mati. Mini lalu bertanya, apakah kamu akan menang? Jangan khawatir, tidak masalah untuk mengalahkannya. Bagus, kami akan menghiburmu kalau begitu, kata Mini sambil tersenyum.
Ya, Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, Mini, lihat siapa yang bebas antara Annette dan Robert. Aku akan menyiapkan beberapa kerangka dan menyuruh mereka membawanya ke asosiasi untuk membantu menyiapkan tempat pertarungan. Bagus. Mini setuju dan pergi membicarakannya dengan dua orang lainnya. Wu Heng pergi ke halaman dan memobilisasi beberapa kerangka. Annette membawanya ke asosiasi. Keesokan harinya, siang, area pertempuran yang datar dan luas ditutup di ruang terbuka di area pengembangan. Penduduk pulau dan perwakilan berbagai kafilah. Mereka berkumpul di sini satu demi satu, menunggu tantangan dari pemilik pulau dan para jenius asosiasi hari ini. Tim asosiasi dan patroli kerangka dikerahkan dalam jumlah besar untuk menjaga ketertiban dan menjaga area pertempuran. Di tribun, penyihir tua itu memberi instruksi, dia tidak setinggi dirimu. Dia memegang senjata yang mirip busur silang. Berjuanglah sekuat tenaga dan selesaikan secepat mungkin. Ya, sementara keduanya berbincang, Silagui tiba bersama sekelompok kecil anggota. Setelah saling menyapa, mereka berhenti berbicara dan tempat itu menjadi sunyi. Di bawah panggung, kereta Wu Heng juga tiba tak lama kemudian. Dia turun dari kereta dan langsung berjalan menuju arena. Wu Heng mengenakan jubah 100 prajurit dan sepatu bot tempur 100 prajurit, dan berdiri di sampingnya adalah petugas kerangka level 18 Kaksiu. Segera setelah itu, sesosok melompat ke arena dari kejauhan. Rambut pirang, mata biru, penampilan tampan. Matanya dalam dan tajam, seolah-olah dia melihat kepala pelayan pertamanya, Yazid. Asisten si Yali berjalan ke atas panggung. Ia berkata dengan suara berat, saat bertempur, kalian tidak boleh menggunakan kemampuan di luar jangkauan arena pertarungan, kalian tidak boleh menggunakan benda atau alat peraga yang mematikan, kalian tidak boleh melukai jiwa kalian, dan kalian harus segera berhenti bertarung jika kalian mengaku kalah atau terluka parah. Bab 578 Aku bilang mayat hidup tidak cocok untuk bertarung. Klik, klik, klik gelombang. Terdengar suara saklar dinyalakan. Kemudian, serangkaian layar tinggi menampilkan pemandangan di dalam arena. Di bawah bingkai layar, ada sejumlah besar kerangka yang menjaganya, melarang penonton mendekati atau menghancurkannya. Penonton yang menyaksikan kegembiraan itu menatap layar, mata mereka terbelalak dengan ekspresi tidak percaya. Saya bisa melihat pemandangan di dalam. Jenis alat peraga baru lainnya, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Benda ini hebat, kita bisa melihatnya bahkan dari belakang, dan kita tidak perlu terlalu jauh ke depan, yang bisa berbahaya. Beberapa perwakilan bisnis juga melihat ke layar. Barang apa ini? Kalau bisa dijual, pasti harganya mahal. Pemilik pulau punya banyak properti baru. Kita bisa bertanya padanya nanti. Saya khawatir bahkan kantor pusat asosiasi tidak memiliki alat peraga semacam ini yang dapat memajang gambar tersebut. Berhenti bicara, pemilik pulau akan datang. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat gambar Wu Heng, mengenakan jubah penyihir, berdiri di satu sisi arena, dengan seorang pelayan kerangka berkerudung yang mengenakan baju besi kulit di sampingnya. Penantang di seberangnya juga mengenakan jubah panjang dengan baju besi kulit di atasnya, dan memiliki rambut pirang dan bluetooth. Kebanyakan orang telah mendengar beritanya. Ini juga pertama kalinya saya melihat penantang terlihat seperti ini. Kamu tidak setua itu. Kudengar dia jenius dari generasi muda asosiasi, jadi latar belakangnya pasti unik. Saya bisa mengatakannya. Siapa yang Anda dukung? Pemilik pulau itu, latar belakangnya mirip dengan kami, dan dia berganti pekerjaan dalam waktu singkat. Benar, dia mewakili Treasure Island. Dia bisa pergi begitu saja, entah menang atau kalah. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Juga, di panggung pertarungan, kedua belah pihak telah mengonfirmasi, pertarungan dimulai. Saat si Yali selesai berbicara, tubuhnya cepat mundur. Dalam duel, kedua pemain merapal mantra pada saat yang sama. Tubuh Wu Heng terbungkus pelindung tulang, lalu perisai yang telah ditentukan sebelumnya mulai berlaku. Tubuh Luan juga terbungkus perisai penyihir kuning muda.
Kemudian, sebuah tongkat muncul di tangan Luan, tatapannya tiba-tiba menajam, dan ia mengarahkan tongkat itu ke depan. Beberapa kerucut es berwarna biru es melesat keluar seketika, secepat anak panah. Wu Heng juga mengeluarkan tongkatnya, mengayunkannya dengan santai, dan menembakkan bola api. Ledakan gelombang, kerucut es dan bola api bertabrakan saat terjadi epidemi, menimbulkan api dan kristal es di seluruh langit. Kau juga bisa merapal mantra pembentuk energi, lumayan. Puji Luan sambil lalu, mengangkat tongkatnya, dan segera memadatkan mantranya. Ular petir tebal itu melesat keluar lagi. Wu Heng juga melepaskan petir. Ledakan. Kedua petir itu bertabrakan lagi, dan kilat menyambar ke segala arah. Aku ingin tahu berapa banyak mantra dari faksi lain yang kau ketahui, Luan mencibir. Pusaran udara muncul dari segala arah, dan jubah berdesir. Kemudian, burung-burung terbang berwarna putih perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah, berdempetan seperti kawanan burung walet yang kembali ke sarang mereka, dan terbang dari langit dan ke segala arah menuju posisi Wu Heng dan kerangka pelayan. Wu Heng menyipitkan matanya sedikit. Saya belum pernah melihat mantra ini. Dia berlari cepat dengan kaki menyamping. Burung berwarna putih keperakan itu, seolah-olah mengenalinya, mengikuti dari dekat di belakangnya dan menabrak tubuhnya. Bang, bang bang gelombang. Serangkaian ledakan terdengar, dan lokasi di mana Wu Heng berada langsung dilalap guntur dan kilat. Rasanya seperti diselimuti oleh ledakan yang sangat dahsyat. Asap tebal mengepul, menutupi sekelilingnya. Tak seorang pun lolos, dan target pun lenyap dari pandangan. Luan mengangkat alisnya. Berakhir persis seperti awalnya. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan seperti ini bisa menjadi penguasa pulau harta karun? Dia bahkan lebih lemah dari yang kubayangkan, bahkan tidak sekuat wakil diaken biasa di asosiasi. Melihat pemandangan di layar di mana sosok Wu Heng ditutupi oleh burung-burung terbang berwarna putih keperakan, semua orang mengerutkan kening erat. Mustahil. Pemilik pulau telah membunuh begitu banyak bajak laut, bagaimana dia bisa begitu lemah? Aku selalu bilang kalau ahli nujum tidak cocok bertarung. Kalau ada kerangka yang mendekatinya, dia pasti menghajarnya habis-habisan. Apa gunanya mengatakan ini? Duel itu sudah disetujui kedua belah pihak. Hei, itu terlalu keras. Aku sudah bilang pada Luan untuk berhati-hati. Membiarkannya bersaing dengan generasi muda juga akan membantunya mengasah kemampuannya. Kenapa dia memukul begitu keras? Di tribun, penyihir tua itu memarahi sambil tersenyum. Silagui melirik ke samping dan hanya melihat kesopanan palsu di wajah orang lain. Dia mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Meskipun saya tidak percaya Wu Heng akan kalah dari pihak lain. Namun dia juga memperhatikan arena pertarungan. Jika ada bahaya nyata, terbanglah untuk menyelamatkan orang. Kakak, pemilik pulau itu tampaknya tidak memiliki keuntungan. Seorang adik laki-laki di samping Macintosh berkata dengan lembut. Karena diselimuti oleh mantra yang begitu padat di awal, bahkan profesi jarak dekat pun tidak dapat menahan serangan intensif seperti itu. Kak, aku akan menyuruh seseorang menunggu di laut. Saat mereka pergi, aku akan memberikan mereka di laut. Sambil berkata demikian, dia membuat gerakan mengusap lehernya. Macintosh berbalik dan memelototi pria itu, lalu berkata, kerangkanya setidaknya level 15. Jika dia benar-benar harus bertarung, dia bisa memberinya pertarungan yang bagus. Sang adik tertegun dan menatap kerangka di atas panggung. Aku melihat para pelayan kerangka yang kubawa masih berdiri di tempat yang sama, dan beberapa burung ajaib yang terbang di atasku tidak menimbulkan kerusakan apapun. Kemudian, diskusi kembali terdengar di antara orang banyak. Pemilik pulau itu baik-baik saja. Dia telah melindungi dirinya sendiri. Saya seperti, bagaimana mungkin gagal secepat itu? Tapi Necromancer tampaknya tidak punya metode menyerang. Di arena pertarungan, tepat ketika semua orang mengira Wu Heng telah gagal, angin bertiup, dan asap serta debu pun berhamburan. Di lokasi yang dibom oleh burung putih perak itu,
peti mati dari tanah berwarna kekuningan perlahan bangkit dan runtuh di hadapan semua orang. Wu Heng terungkap, tidak terluka. Mata Luan menyipit, kau bersembunyi. Itu sangat cocok dengan gaya faksi mayat hidup. Wu Heng melirik orang lainnya. Sihir barusan memang cukup menakutkan, dan itu adalah jenis mantra yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Jika Anda mempelajarinya sendiri, efeknya akan sama seperti serangan pesawat tanpa awak yang mengebom. Baik saat bertarung maupun berhadapan dengan zombie, itu memberikan efek yang baik. Wu Heng melirik Luan, yang wajahnya tiba-tiba berubah dingin, lalu memaksakan senyum. Maaf, ini pertama kalinya aku bertarung dengan penyihir. Aku ingin melihat efek apa yang bisa kuhasilkan, tapi ternyata aku malah takut. Luan mendengus dingin, sombong. Dia mengayunkan tongkat di tangannya lagi, dan tornado api merah mulai berkumpul di ladang, menyebabkan angin kencang mengamuk di sekitarnya. Mantra baru lainnya. Gerakan-gerakan pembentuk energi itu sangat kuat, dan semuanya tampaknya memiliki efek yang sangat mematikan. Wu Heng mulai berlari untuk menghindari tornado. Pada saat yang sama, dia mulai mengayunkan tongkat di tangannya, melepaskan sinar penyakit, sinar kelemahan, dan mantra cedera serius satu demi satu. Luan, yang mengeluarkan skillnya tampak tertekan. Darah langsung mengalir dari lubang hidung dan sudut mulut. Warnai kerah dengan warna merah. Mantra luka parah lebih seperti mantra kutukan, yang tidak berpengaruh pada mayat hidup, tetapi tidak berpengaruh pada yang hidup. Terutama makhluk yang levelnya lebih rendah darimu akan menyebabkan kerusakan serius. Mata Luan terfokus, dan tubuhnya diselimuti oleh cahaya hijau. Status negatif yang dipaksakan menghilang seketika. Kerucut es, burung terbang berwarna putih keperakan, serta bilah angin dan api ditembakkan satu demi satu. Mereka mulai membombardir lokasi Wu Heng terus-menerus. Terdengar gemuruh keras di lapangan, kerikil beterbangan di mana-mana, dan asap serta debu memenuhi langit. Kecepatan lari Wu Heng begitu cepat sehingga sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan seorang penyihir. Kenapa kau diam saja, kerangka? Apa kau meremehkanku? Tanya Luan dingin, langsung menghunus rapier dari pinggangnya, dan menerjang cepat ke arah Wu Heng. Dalam perjalanan, keajaiban itu tetap ada. Ledakan pemboman. Langkah Wu Heng yang panik terhenti, dan sebuah pedang bersayap muncul di tangannya. Alih-alih mundur, ia justru maju cepat ke arah lawan. Saat kedua pria itu menghunus pedang dan saling mendekati, orang banyak yang menonton menjadi bersemangat lagi. Mereka menghunus pedang mereka. Mereka menghunus pedang mereka. Bukankah dia seorang penyihir? Apa tujuannya? Apakah semua penyihir seperti ini? Setelah sihir, mereka butuh pertarungan jarak dekat. Dentang gelombang. Suara logam beradu terdengar. Pedang bersayap itu menghalangi di depan tubuhnya, menangkis tusukan rapier di dadanya. Pedang panjang itu diangkat dan rapier itu disapu bersih. Biarkan tubuh Luan sedikit condong ke belakang, dan Wu Heng menggunakan teknik pedang elang abu-abu. Tubuhnya mengikuti dari dekat di belakang lawan, dan pedangnya terus bergerak menebas lawan. Objek yang diaktifkan dilepaskan, dan kerah baju Luan terkunci di lehernya, dan selangkangan celananya terangkat. Tubuh Luan kembali bersinar dengan cahaya, dan benda-benda di tubuhnya menjadi tidak efektif. Segera blokir serangan lawan dengan pedang. Rapier memiliki bilah tipis dan lurus, dan metode serangan utamanya adalah menusuk. Menghadapi tebasan berulang-ulang Wu Heng, rapier itu mulai melemah dan menjadi sulit ditahan. Luan tidak menyangka lawannya begitu kuat. Bahkan dengan ilmu pedangnya yang mahir, ia dihajar habis-habisan hingga tak punya kesempatan untuk melawan. Aku hanya merasakan serangan yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahku. Mantra yang ingin ia lontarkan digagalkan oleh lawan. Saat ia menghindari pedang dengan berputar ke samping, bahu kirinya terkena tebasan. Baju besi kulitnya robek dan darah menetes. Luan mundur beberapa langkah, ekspresi ketakutan tampak di matanya. Melihat lawan menyerbu ke arahnya lagi, dia mengulurkan tangannya dan menikam pedang itu, dan api yang membakar muncul di bilah pedang itu.
Dengan langkah ringan, dia melesat keluar lagi. Sosoknya berkelebat di sepanjang jalan, dan seketika berubah menjadi 3 sosok, menusuk sasaran di saat yang bersamaan. Sosok yang tengah berlari ke depan, menusukkan pedang ke tengah alis, berbalik dengan kaki kiri, menusuk ke arah tulang rusuk bawah, dan menusukkan pedang ke arah jantung dengan kaki kanan. Ketiga sosok itu bergerak secepat kilat dan serempak, tiba di sampingnya hampir pada saat yang bersamaan. Tepat saat dia mendekati Wu Heng dan hendak menyerang sasarannya dengan pedangnya, sosok di depannya juga mengikuti Ichika. Bab 579 Orang yang Baik. Pertarungan berubah secara tiba-tiba, dan Wu Heng tiba-tiba berada di atas angin. Pemuda yang baru saja tiba di pulau dan menyerahkan surat tantangan kepada asosiasi itu terluka dan pakaiannya berlumuran darah. Penduduk pulau yang tadinya diam, berangsur-angsur menjadi bergairah lagi. Saya bertanya-tanya bagaimana mungkin pemilik pulau itu tidak bisa mengalahkannya. Tuan pulau pasti mempelajari ilmu pedang dari Imiro. Keterampilan yang hebat, tetapi ternyata lemah. Di tribun, semua orang di asosiasi Pulau Harta Karun menghela napas lega. Benar saja, tetap saja Wu Heng yang tidak pernah mengecewakan siapapun. Silagui melepaskan tangannya dari gagang pedang, melirik penyihir tua di satu sisi dengan mata indahnya, dan memberi instruksi kepada sisi lainnya, akhiri pertempuran segera jika ada yang menyerah. Baik, Diakon. Si Yali mengangguk setuju. Penyihir tua itu mengerutkan kening dan menatap medan perang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan. Sejak kapan para jenius muda umat manusia terlihat di mana-mana? Luan adalah seorang penyihir, dan dengan ilmu pedang tingkat tinggi di usianya yang baru 17 tahun, ia sudah dianggap aneh. Di pulau sekecil itu, muncullah pulau lain. Apa yang sedang terjadi? Di arena pertarungan, Luan terbelah menjadi 3. Ia hanya merasakan kilatan di depan matanya. Target yang dikuncinya mulai bergetar dengan frekuensi tinggi, dan sedetik kemudian berubah menjadi 6 sosok identik. Berdiri terpisah di depan. Klon ilusi. Bukan, itu efek benda aneh yang menimpanya. Ketakutan melintas di mata Luan, seluruh tubuhnya kembali diselimuti rasa halus, dan gerakannya menjadi lebih cepat. Ketiga rapier itu langsung berubah arah. Dia menusuk 3 sosok terdekat dengan kecepatan lebih cepat. Dentang-dentang-dentang gelombang. 3 bentrokan terdengar. Senjata yang menghalangi dorongan. Pada saat yang sama, ke-6 orang itu membentuk lingkaran dan mengelilingi ketiga Luan di tengah. Dia memegang pedang panjang itu secara horizontal di tangannya, dan bilah pedang itu menghantam seperti cambuk besi. Bang-bang-bang gelombang, serangkaian suara tumpul terdengar. Dalam sekejap, ketiga Luan itu terjatuh ke tanah. Pukulan kedua, ketiga Luan kembali menjadi satu. Perisai pertahanan di tubuhnya hancur berkeping-keping, dan sihir yang terkondensasi terus menghilang. Tidak bisa keluar, tidak bisa melarikan diri. Aku hanya bisa meringkuk seperti bola dan menggertakkan gigiku untuk bertahan. Hanya kamu. Wu Heng baru saja hendak berkata, kau datang ke pulau ini untuk mencuri ketenaranku. Tetapi kemudian saya memikirkan siaran langsungnya dan menahannya. Dia mengubah kata-katanya dan berkata, jika tidak berhasil, akui saja kekalahan. Luan menggertakkan giginya dan tetap diam. Wu Heng meningkatkan kekuatan tangannya lagi. Berhenti. Penyihir tua itu berteriak dengan marah dan tiba-tiba berdiri. Angin menderu dan jubah berdesir. Kekuatan sihir yang kaya dengan cepat terkondensasi. Bang gelombang. Silagui tiba-tiba menepuk sandaran tangan kursi dan berkata dengan suara dingin, Tuan Moffat, karena Anda sudah menandatangani surat tantangan, Anda harus mematuhi aturan. Jika Anda tidak menang, Anda boleh mengaku kalah. Kami mematuhi aturan, dan Anda juga harus mematuhinya. Tabrakan gelombang. Begitu kata-kata itu diucapkan, sejumlah besar kerangka berkumpul di sini. Senjatanya terhunus. Pada jarak sedekat itu, ada banyak kerangka level 15 yang ditempatkan di pulau itu. Cukup untuk mencegahnya memperoleh manfaat apapun. Penyihir tua itu menyipitkan matanya sedikit dan mencibir memuji,
anak muda memang harus punya keberanian seperti ini. Baiklah, mari kita akui kekalahan dan akhiri pertarungan ini. Di panggung pertarungan, Luan bahkan merasa semakin malu. Perisai sihir pelindung itu sama sekali tidak efektif, dan dia harus bergantung sepenuhnya pada baju zirah kulit yang compang camping di tubuhnya untuk mempertahankan pertahanannya yang rapuh. Si Yali perlahan berjalan menuju panggung pertarungan, mengamati situasi, dan berkata lantang, pertarungan telah usai, penguasa Pulau Wuheng menang. Mengikuti pengumuman si Yali, Wuheng menghentikan gerakannya, dan keenam klon langsung kembali menjadi satu orang. Gelombang tinnitus dan pusing menyerang saya, dan saya menunggu efek sampingnya berakhir. Melihat sosok yang masih meringkuk di tanah, Tuan Luan, semuanya sudah berakhir. Wuheng berteriak, dan Luan menggigil hebat. Dia mendongak, matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Wuheng mengulurkan tangannya, mengisyaratkan Luan untuk menariknya. Luan menggertakkan giginya, wajahnya galak. Semua orang memperhatikan, sikap. Luan juga bereaksi. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, sambil merapikan pakaiannya yang robek. Masih mempertahankan ketenangannya, dia berkata, Tuan Wuheng, Anda menang. Beruntungnya, saya juga memiliki keuntungan dari segi usia. Kedua pria itu saling memberi hormat, lalu Luan berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Si Yali mengajukan taruhan untuk duel ini dan menyerahkannya kepada Wuheng. Wuheng mengangkat hadiah itu dan menunjuk ke sekeliling. Kami menang, Treasure Island menang. Semua orang yang hadir tercengang. Dalam sekejap, sorak-sorai datang dari penonton. Seperti deburan ombak lautan, gemanya menggema ke seluruh area. Pemilik pulau menang, Treasure Island menang. Di tengah sorak-sorai, perwakilan kafilah yang datang untuk menonton pertandingan menaiki kereta mereka dan berangkat lebih awal. Berbeda dengan orang biasa yang datang hanya untuk menonton kesenangan saja. Kemenangan Wuheng atas Luan bukanlah masalah kecil. Kejeniusan manusia yang dipilih untuk pelatihan oleh asosiasi dikalahkan oleh Wuheng yang juga masih muda di tempat yang begitu kecil. Akankah dia mendukung Wuheng, atau akankah dia menarik perhatian orang-orang kuat lainnya? Semua hal ini bisa terjadi. Apakah hal itu akan terjadi atau tidak? Pesan tersebut harus disampaikan kembali terlebih dahulu. Bersiaplah untuk berinvestasi. Usai perkelahian, evakuasi massa diserahkan kepada pihak perkumpulan. Kembali ke kereta di kediaman. Para pembantu yang datang menyaksikan keseruan itu berceloteh. Kerangka utama tidak bergerak, kalau tidak, dia pasti sudah menang sejak lama. Kerangka itu level 18, itu agak terlalu berat baginya. Dia berinisiatif menantangku, jadi meskipun dia dipukuli sampai mati, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Tuan sangat tampan. Beberapa pelayan berbicara dengan penuh semangat. Wuheng membuka reputasi dan melihatnya. Reputasi, level 18 31.747/48.000. Reputasi meningkat lebih dari 2.000. Tidak seperti peningkatan sedikit di surat kabar, kali ini melonjak tiba-tiba menjadi 31.000. Hal ini memberi orang perasaan bahwa semua orang yang tidak memiliki reputasi di pulau itu kini termasuk dalam ketentuan reputasi. Itu semua tidak sia-sia. Guru, Anda ingin makan apa? Ayo pergi ke pub di luar asosiasi dan merayakan kemenangan kita. Baiklah, kita bisa makan di luar. Asrama asosiasi. Luka Luan pulih dan dia mengenakan jubah bersih. Tetapi dia tidak lagi memiliki semangat tinggi seperti saat pertama kali tiba di pulau itu. Jika kita berkompetisi dalam sihir, aku belum tentu kalah darinya. Penyihir tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, kami meremehkannya. Informasi yang diberikan asosiasi tidak lengkap. Bahkan lebih mustahil lagi kalau dia hanya level 12. Dia menerbitkan koran itu, mungkin untuk mempersiapkan penciptaan seorang pahlawan. Dia level 15. Tubuhnya terisi. Tanya Luan tanpa sadar, lalu tiba-tiba berhenti. Penyihir tua itu tercengang. Ia tak menyangka pihak lain akan berpikir ke arah ini.
Dia mengangguk dan berkata, "Ayo kita kembali ke markas sekarang. Kalau masalah ini sampai bocor, mungkin akan merugikanmu. Ayo kita kembali dan selesaikan dulu." Apa yang Anda katakan tentang menduduki tubuh memang salah satu cara untuk mengatakannya. Para ahli nujum ahli dalam mempelajari jiwa, dan ada banyak cara untuk membangkitkan dan menduduki tubuh. Memberikannya kepada asosiasi dapat membantu kantor pusat merasa tidak terlalu ragu terhadapnya dan mengurangi dampaknya terhadap Anda. Mata Luan berkedip, "Guru, jika kita pergi sekarang, apakah orang-orang akan menertawakan kita? Ini cuma tempat kecil, apa boleh buat lelucon? Ayo kita pergi sekarang tanpa menyapa asosiasi ini." "Baik, Guru. Segera kemasi barang-barang Anda." Sang guru dan murid meninggalkan perkumpulan itu dan menuju pelabuhan untuk naik perahu. Makan malam di luar. Wu Heng dan rekan-rekannya juga kembali ke kediaman mereka. Para pelayan sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sementara Wu Heng pergi memeriksa stasiun radio untuk memastikan tidak ada berita baru. Langsung naik ke atas dan kembali ke ruang belajar. Duduklah di samping. Ambil taruhan yang dimenangkan dari pertarungan. Benda ajaib yang sesuai dengan nilai kebaikan tingkat kedua. Deteksi tongkat penyihir. Deskripsi, benda ajaib yang diukir dengan pelindung pengintaian. Benda ini dapat melepaskan pelindung sihir untuk mengintai area manapun. Dari sudut pandang efek, ini adalah alat peraga yang sangat bagus. Tanpa ranger, sebagian besar kelas tidak memiliki metode pengintaian yang baik. Lebih banyak orang akan menggunakan gulungan pengintaian untuk melakukan pengintaian. Namun gulungan itu sekali pakai dan sulit didapat. Alat peraga ini dapat memberikan pengintaian yang efektif. Kemungkinan besar itu adalah alat peraga yang digunakan Luan sendiri, atau alat peraga yang dibuang. Saya punya hantu yang dapat digunakan untuk pengintaian, tetapi mereka sama sekali tidak berguna. Kita lihat saja nanti kepada siapa hadiah itu diberikan. Selain alat peraga, keuntungan terbesar adalah ketenaran. Berita ini akan menyebar, dan mereka yang mengikuti Luan akan mengenalku karena kejadian ini. Pria yang baik, bab 580. Jangan biarkan aku menamparmu. Singkirkan tongkat penyihir pengintai terlebih dahulu dan keluarkan kulit pria tanpa wajah lagi. Karena saya harus menghadapi tantangan kemarin, saya tidak punya banyak waktu untuk mempelajari masker kulit manusia ini. Dia mengambilnya di tangannya, melihatnya, dan mendekatkannya ke wajahnya. Saat mendekati jarak tertentu, ia menyatu dengan wajah seperti daya hisap dan melekat erat satu sama lain. Ia teringat kembali penampakan nelayan yang sebelumnya disalin oleh topeng itu. Aku mulai merasakan sensasi merayap di wajahku. Ketika dia sampai di cermin, dia melihat dirinya berubah menjadi seorang nelayan. Sekarang kalau diperhatikan baik-baik, masih tidak ada kekurangannya. Kedua hantu di samping juga melihat pada saat yang sama. Xiao Xiao berseru, "Wah, Paman, Anda telah menjadi paman." Glenda juga terbang untuk melihat lebih dekat. "Saya tidak tahu sama sekali. Apakah ini alat peraga baru? Ini barang langka yang kubeli dari grup Lambang Ular. Ini bisa dianggap sebagai cara fisik untuk mengubah penampilanku." Wu Heng melihat ke kiri dan ke kanan di cermin, lalu meminta dua hantu untuk memeriksa dirinya sendiri. Dari sudut pandangnya sendiri dan kedua hantu itu, tidak ditemukan kekurangan yang nyata. Setelah memastikan tidak ada masalah, dengan menarik bagian belakang telinga, kulitnya langsung terkoyak. Ketika Xiao Xiao melihatnya, tubuhnya gemetar di udara. "Paman, benda aneh ini sangat menakutkan." "Agak menakutkan, tapi cukup berguna." Wu Heng juga merasa sedikit sial. Tetapi tidak mungkin, hal-hal aneh dengan efek yang hebat memang selalu aneh dan ganjil. Terlebih lagi, barang langka ini jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dibeli di pasaran meskipun Anda punya uang. Letili benar-benar memikirkannya dengan matang. Glenda melayang di udara dan menatap wajah di tangannya. Ditanya, "Bisakah dikenakan oleh kerangka?" Wu Heng mengangkat alisnya, nadanya ragu, "Aku tidak menyangka idemu. Efek sampingnya adalah konsumsi ki dan darah.
Ucapan bahwa kerangka tidak memiliki ki dan darah benar-benar mencekik. Saya sudah mengatakannya, tetapi saya tetap berencana untuk mencobanya. Dia memanggil petugas kerangka Kaksiu dan menyerahkan topeng itu kepadanya. Bisakah kau mencobanya? Kaksiu memegang kulit manusia itu ke wajahnya. Tak lama kemudian tengkorak itu dibungkus dan diubah wujudnya menjadi Wu Heng. Ini benar-benar berhasil. Wah, gelombang. Saya tidak bisa membedakannya. Satu orang, dua jiwa, berteriak kaget pada saat yang sama. Penampilan, rambut, warna mata, semuanya sama persis. Bahkan tidak bisa membedakannya. Artinya benda ajaib ini lebih cocok untuk mayat hidup dan tidak mempunyai efek samping sama sekali. Salah. Benda-benda seperti topeng kulit manusia, menurut klasifikasi benda aneh, seharusnya diklasifikasikan sebagai mayat hidup. Paman, dalam pertarungan, biarkan saja itu membantumu naik, agar kau tidak terlalu menderita, kata Xiao Xiaopiao langsung dari samping. Anak itu bahkan lebih buruk keadaannya. Wu Heng melanjutkan perintahnya pada kerangka itu, gantilah dengan nelayan hari ini. Wajahnya menggeliat dan berubah menjadi seperti seorang nelayan. Sungguh ajaib. Wu Heng menghampiri kerangka itu dan melihat ke dalam melalui kerahnya. Rongga dada masih terisi tulang putih, yang berarti hanya kepala yang dapat berfungsi, dan di bawah leher tetap seperti aslinya. Apa yang kau katakan itu bagus. Jika ada bahaya di masa depan, akan lebih aman membiarkan kerangka itu berpura-pura menjadi dirimu, kata Glenda. Itu memang cara untuk menyelamatkan hidupmu. Wu Heng mengangguk dan menyimpan topeng kulit manusia itu. Glenda juga kembali ke mejanya untuk meneruskan revisi naskah, dan Xiao Xiao terbang ke samping untuk meneruskan permainan. Tunggu sampai hari gelap, Wu Heng kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, dunia zombie. Di dalam ruang konferensi, Qi Hancai melirik informasi di tangannya dan berkata, Kota Gaohe telah mengirimkan lebih dari 12 penyintas lagi. Mereka semua telah diberi tugas. Para penyintas yang tersisa akan terus membantu para kerangka dalam pertempuran melawan Baiking. Kota Tiecheng juga telah memulai serangannya ke pusat kota. Tidak ada masalah saat ini. Wu Heng mengangguk dan berkata, terus tindak lanjuti. Ya, setelah Qi Hancai selesai berbicara, giliran Gao Rong dari Tiancheng Group. Ia terbatuk pelan dan berkata, cetak biru lini produksi senapan sudah dirancang, dan aksesori terkait sedang diproduksi. Kami akan merakit dan mengujinya nanti. Ini berita baik. Pada saat itu, senapan dan peluru akan diproduksi secara massal dan dapat diperlengkapi dalam skala besar untuk pasukan kerangka. Bagus sekali. Kalau butuh sesuatu, silakan beritahu aku atau Qi Hancai, kata Wu Heng. Terima kasih, Ketua. Kami akan membantu Anda jika Anda membutuhkan kami. Gao Rong berterima kasih sambil tersenyum. Gao Rong selesai, dan kemudian Qiangzi tetap tinggal. Karena rencana pakaian anti-tusukan dan naga terbang yang dilengkapi senapan mesin, Wu Heng tinggal di sini. Di seluruh pangkalan, Wu Heng adalah satu-satunya yang mendukung beberapa idenya. Qiangzi berdiri dan mengeluarkan boneka dari bawah meja, yang ditutupi dengan pakaian anti-tusuk buatan sendiri. Nampaknya, penampakannya mirip sekali dengan pakaian anti-tusuk yang dijarah itu. Qiangzi berkata, kami membongkar pakaian anti-tusuk asli dan meniru struktur tenun khusus untuk membuat bagian luar kain. Bahkan jika dipotong dengan pisau atau ditusuk dengan pedang, tidak akan ada masalah benang terurai dalam skala besar. Kami tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk pakaian anti-tusukan biasa, dan kami belum menemukannya. Qiangzi terus maju, menepuk dada dan punggungnya, lalu melanjutkan, di dalam kain, terdapat 2 pelat baja yang melindungi dada, dan bahunya juga memiliki pelindung melengkung, yang dapat sangat mempertegas bagian tubuh utama. Seluruh rangkaian peralatan ini sangat mengurangi waktu produksi. Pelat baja dan bagian kain dapat diproduksi secara bersamaan, lalu dijahit bersama. Efisiensi produksi dan kesulitan produksi adalah hal yang sangat penting bagi Wu Heng. Semakin banyak kerangka di dunia zombie,
Meskipun Wu Heng hanya berencana untuk melengkapi kerangka di atas level 5 dengan perlengkapan pelindung, jumlahnya tetap saja berlebihan. Baju sirah yang dipesan dari dunia lain tampak mengesankan dan memberikan perlindungan yang baik. Namun waktu produksinya lama, harganya mahal, dan jika Anda menghabiskan puluhan ribu dolar untuk itu, Anda mungkin juga khawatir akan menarik perhatian. Itulah sebabnya saya mendukung Qiangzi dalam membuat alat pelindung diri semacam ini. Pergi dan coba efeknya, kata Wu Heng. Qiangzi mengeluarkan kapak dan memukulnya 2 kali. Kain luarnya langsung robek, memperlihatkan pelat baja di dalamnya. Namun tidak ada masalah dengan keseluruhan pakaian anti tusukan itu dan masih tergantung di badan. Wu Heng menoleh ke sampingnya lagi dan berkata, coba saja. Keranmu menghunus pedang jahat yang aneh itu, berjalan langsung ke arahnya, dan menebasnya secara diagonal dari atas. Kainnya tergores besar, dan pelat baja di dalamnya juga mengeluarkan suara tebasan yang sulit didengar. Ding gelombang. Detik berikutnya, pelat baja itu jatuh ke tanah dari pakaian anti tusuk. Qiangzi menggaruk kepalanya dengan canggung, area yang dipotong terlalu besar. Saya cukup puas dengan idenya. Mari kita kembali dan memperbaikinya agar pelat pelindung di dalamnya tidak terlepas, kata Wu Heng. Baiklah, saya akan segera kembali dan mempelajarinya. Wu Heng mengangguk, apakah ada orang lain yang punya kegiatan lain? Tak satu pun dari ketiganya berbicara. Wu Heng melanjutkan, itu saja untuk saat ini, semuanya kembali bekerja. Beberapa orang berdiri dan mulai pergi. Wu Heng bertanya lagi, apakah Zhao Yanqiu kembali? Aku kembali, kata Qi Hancai. Suruh dia datang ke ruang konferensi. Bagus. Beberapa orang meninggalkan ruang rapat. Tak lama kemudian, terdengar ketukan lagi di pintu. Zhao Yanqiu masuk, ketua. Wu Heng melepaskan Xiao Xiao dan mengeluarkan gulungan karir. Xiao Xiao berkata dengan gembira, Bu, Paman telah menyiapkan gulungan karir untukmu. Kamu akan berkarir di masa depan. Zhao Yanqiu melirik putrinya, lalu ke gulungan di atas meja. Apa itu gulungan karir? Pulau Harta Karun. Kapal dagang Starflower perlahan mendekati pantai. Sanara berjalan menuruni perahu perlahan-lahan bersama pengurus rumah tangganya. Dia melindungi sinar matahari dengan satu tangan, memandang ke arah Treasure Island, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Nyonya Sanara, Dewan Tetua tetap mempertahankan status Anda sebagai Presiden Kehormatan, tetapi kami perlu menghitung dan mengkalkulasi aset di sini. Seorang peri kayu laki-laki berjas formal turun dari perahu dan langsung berkata. Sanela menatapnya dan berkata dengan tenang, aku sudah melunasi semua utangku. Treasure Island adalah milikku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kamar dagang. Penting atau tidak, bukan hakmu untuk memutuskan. Kami punya cara sendiri untuk memverifikasinya. Peri laki-laki itu mencibir dan sikapnya perlahan menjadi lebih keras. Minggir, aku mau pulang. Sanara berjalan menuju kereta di depan. Nyonya Sanela, saya juga mengikuti perintah. Pihak lain membawa orang dan memblokir jalan keluar. Orang-orang mulai berkumpul dan berbicara dengan suara pelan. Pengurus rumah tangga itu menyipitkan matanya sedikit dan melirik dengan tidak ramah ke arah orang-orang yang menghalangi jalannya. Tepat saat Anda mempertimbangkan untuk mengambil tindakan. Sebuah suara terdengar. Siapa yang menghalangi jalan? Pilipa, yang baru saja mendarat, berjalan mendekat dengan seekor burung beo berdiri di bahunya. Dia melirik ke arah Sanara, dan kemudian ke orang-orang yang menghalangi jalan. Enyahlah, dan jangan biarkan aku menamparmu.